Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Suryani Novitasari dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Mohon izin pada kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan artikel saya yang berjudul Eksperimentasi Model Pembelajaran Kreatif Problem Solving terhadap Kemampuan Literasi Matematika Peserta Didik SMP. Latar belakang dalam artikel saya yaitu di mana literasi negara Indonesia mengalami inkonsisten di dalam perjalanannya mengikuti tes PISA. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes PISA yang diikuti Indonesia pada tahun 2015 dan pada tahun 2018, di mana pada tahun 2015 literasi matematika khususnya memiliki skor rata-rata yaitu 386 dengan peringkat Indonesia yaitu 63 dari 69 negara yang berpartisipasi. Kemudian pada tahun 2018 literasi matematika mendapatkan skor rata-rata 379 dengan peringkat 73 dari 79 negara yang berpartisipasi. Hal ini dapat menjadikan acuan bahwa literasi di Indonesia cukup tergolong rendah di mana menduduki peringkat 10 besar terbawah. Nah, dari hasil observasi di kelas 7 SMP Negeri 9 Yogyakarta dengan guru mata pelajaran matematika kelas 7 menyampaikan bahwa kemampuan literasi matematika peserta didik kelas 7 masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dari kurang mampunya peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang bentuknya merumuskan, menerapkan, bahkan menafsirkan masalah matematika dalam berbagai konteks di kehidupan sehari-hari. Dari masalah tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika peserta didik adalah dengan menerapkan dan mengembangkan model pembelajaran, pendekatan, dan strategi pembelajaran matematika. Menurut hasil penelitian dari Rohana, model pembelajaran diharapkan mampu digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika, yaitu model pembelajaran kreatif problem solving, di mana model pembelajaran kreatif problem solving adalah sebuah pendekatan atau model pembelajaran yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok dalam mengidentifikasi masalah, menghasilkan ide-ide kreatif, dan menemukan solusi yang efektif. Dalam artikel ini terdapat rumusan masalah yaitu apakah ada perbedaan dalam hasil kemampuan literasi matematika peserta didik kelas 7 SMP Negeri 9 Yogyakarta antara kelas yang menggunakan model pembelajaran kreatif problem solving dan kelas yang menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, dari rumusan masalah ini dihasilkan tujuan penelitian, di mana tujuan dari penelitian artikel ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam hasil kemampuan literasi matematika peserta didik kelas 7 SMP Negeri 9 Yogyakarta antara kelas yang menggunakan model pembelajaran creative problem solving dan kelas yang menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dalam artikel ini, kajian teori yang pertama yaitu literasi matematika, di mana literasi matematika adalah kemampuan dasar dan mendasar setiap peserta didik untuk memecahkan masalah matematika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini terdapat 5 indikator literasi matematika. Yang pertama, merumuskan masalah dan bentuk atau model matematika. Kemudian yang kedua, menggunakan konsep, fakta, dan prosedur matematika untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memberikan penalaran dan argumen berdasarkan informasi matematis atau solusi masalah matematis. Yang keempat, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan hasil atau solusi. Yang kelima, mengevaluasi hasil atau solusi dan menarik kesimpulan.
Kemudian, model pembelajaran creative problem solving adalah sebuah pendekatan atau model pembelajaran yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok dalam mengidentifikasi masalah, menghasilkan ide-ide kreatif, dan menemukan solusi yang efektif. Langkah-langkah model pembelajaran CPS atau sintak model pembelajaran creative problem solving terdapat 4, yaitu pertama, klarifikasi masalah, yang kedua, pengungkapan pendapat, yang ketiga, evaluasi dan pemilihan, yang keempat adalah implementasi. Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah model penelitian yang menggunakan data numerik dan teknik statistik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan peneliti. Kemudian tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menggeneralisasi temuan dari sampel yang dipilih secara representatif ke populasi yang lebih luas. Desain dalam penelitian ini adalah quest eksperimen atau eksperimen semu. Dengan quest eksperimen desain yang digunakan adalah post-test only control design, di mana dalam penelitian ini tidak menggunakan pretest. Kemudian tempat penelitian ini di SMP Negeri 9 Yogyakarta, kelas 7 semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Selanjutnya, populasi dan penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 7 SMP Negeri 9 Yogyakarta pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan cluster random sampling yang dihasilkan kelas 7G sebagai kelas eksperimen, kelas 7F sebagai kelas kontrol. Kemudian variabel bebas, di mana variabel yang mempengaruhi yaitu model pembelajaran creative problem solving, dan variabel terikat, variabel yang dipengaruhi yaitu kemampuan literasi matematika peserta didik. Selanjutnya, teknik dan pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yaitu terdapat 3 dalam penelitian ini. Yang pertama, tes, kemudian observasi, yang ketiga adalah dokumentasi. Instrumen pengumpulan data dan penelitian ini terdapat 2, yaitu pertama soal tes kemampuan literasi matematika, kemudian lembar observasi di mana terdapat 2, yaitu lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas peserta didik dalam kelas eksperimen. Kemudian untuk menguji instrumen dalam tes soal kemampuan literasi matematika dilakukan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Di mana dalam validitas butir soal nomor 1 dinyatakan tidak valid karena RxY-nya itu lebih rendah dari R tabelnya. Kemudian hasil dari reliabilitas dinyatakan reliable, yang dimana terdapat kelompok alfa yaitu 0,615. Kemudian tingkat kesukaran dan penelitian ini yang diambil itu tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah, di mana keempat butir soal tes kemampuan literasi matematika memenuhi syarat dalam penelitian ini. Kemudian daya pembeda dalam penelitian ini syaratnya yaitu minimal cukup, di mana butir soal nomor 1 dan soal nomor 4 tidak 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 masuk dalam kategori dalam penelitian ini. Jadi, untuk tes kemampuan literasi matematika peserta didik dalam post-test nantinya yang digunakan adalah soal nomor 3 dan soal nomor 2 dan nomor 3. Kemudian metode penelitian yaitu dilakukan analisis deskriptif menggunakan tabel kriteria penilaian ideal, kemudian dilakukan uji prasyarat analisis, terdapat uji normalitas, homogenitas, dan uji keseimbangan. Terakhir dilakukan uji hipotesis, di mana diuji normalitas, homogenitas, kemudian diuji independent sample test. Hasilnya yaitu dalam tes soal kemampuan literasi matematika kelas eksperimen, nilai
rata-rata yaitu 60,25 dan hasil dari kemampuan literasi matematika di kelas kontrol yaitu nilai rata-ratanya 48,19. Kemudian dilakukan uji analisis, di mana uji normalitas dari kedua kelas tersebut adalah normal. Kemudian dalam uji homogenitas dalam kedua kelas tersebut, kelas eksperimen dan kelas kontrol dinyatakan homogen. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan uji independent sample t-test dengan nilai signifikansi 2 telet itu menghasilkan 0,021, di mana nilai signifikan 2 telet lebih rendah dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya ada perbedaan dalam hasil kemampuan literasi matematika peserta didik di kelas 7 SMP Negeri 9 Yogyakarta antara kelas yang menggunakan model pembelajaran kreatif problem solving dan kelas yang menggunakan model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya yaitu di mana kelas eksperimen dan atau kelas 7G diberikan perlakuan dengan model pembelajaran CPS, di mana model pembelajaran CPS ini menekankan kreativitas, pemecahan masalah, dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan bekerja sama dalam menghasilkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kelas kontrol di kelas 7F yaitu tidak diberikan perlakuan dan diajarkan oleh guru matematika seperti biasanya, di mana menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu peserta didik dilibatkan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dan memberikan pengalaman belajar yang lebih personal kepada peserta didik. Nah, dalam hasil penelitian tadi dihasilkan bahwa ada perbedaan dalam kemampuan literasi matematika kedua kelas tersebut, di mana diperkuat dengan penelitian dari Rohana pada tahun 2021, yaitu menghasilkan penelitian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran CPS terhadap kemampuan literasi matematika peserta didik SMP. Penelitian selanjutnya yaitu dari Lutfiah pada tahun 2022. Kesimpulan dari penelitian Lutfiah yaitu adalah ada perbedaan signifikan antara kemampuan literasi matematika peserta didik SMA Negeri 1 Waru Pamekasan yang diajar dengan model pembelajaran CPS yaitu nilai rata-ratanya 69,40 dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional dengan nilai rata-rata 62,60. Kemudian penelitian dari Wahyuni pada tahun 2018 menghasilkan terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematika antara peserta didik yang diberikan model pembelajaran CPS dan model pembelajaran secara langsung. Batasan penelitian dalam artikel kali ini yaitu yang pertama, subjek penelitian adalah peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 9 Yogyakarta yang berada di semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Yang kedua, penelitian ini hanya membahas satu materi yaitu persamaan linear satu variabel. Kemudian tiga, tidak ada klasifikasi tertentu untuk tingkat literasi matematika, yaitu tinggi, sedang, dan atau rendah. Kemudian kesimpulan dan saran dalam penelitian ini yaitu hasil uji independent sample t-test diperoleh nilai signifikansi 2 telet 0,021 di mana lebih kecil dari 0,05. Artinya ada perbedaan hasil kemampuan literasi matematika peserta didik kelas 7 SMP Negeri 9 Yogyakarta antara kelas yang menggunakan model pembelajaran CPS dan kelas yang menggunakan model pembelajaran discovery learning. Saran untuk peserta didik diharapkan semangat untuk belajar, selalu berlatih, berpikir kritis, dan mendiskusikan bahan bacaan agar literasi peserta didik menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan untuk guru dapat mengevaluasi proses pembelajaran dengan karakter peserta didik dan lebih meningkatkan kemampuan literasi matematika peserta didik. Ini adalah dokumentasi saat penelitian.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.